Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan untuk kami pada saat ini, sehingga kami bersyukur dan boleh memuji nama Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nats renungan buat kita pada saat ini tertulis dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan 16. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, 'Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?' Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menamakannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita saat ini sudah memasuki yaitu Minggu Advent yang keempat. Masa Advent yang keempat ini mengingatkan kepada kita lambang perdamaian,
Dan bagaimanakah kuasa dan kemuliaan Allah dinyatakan pada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan bahkan kalau kita melihat dalam nats kita pada saat ini, juga Allah menyatakan kuasanya, kemuliaannya, penyertaannya ke dalam kehidupan Daud. Yang pasti kuasa dan kemuliaan Allah, penyertaan Allah tidak diragukan dalam kehidupan setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud punya kerinduan untuk membangun bait Allah ketika tabut itu berada di tangannya. Dia melihat betapa tidak layaknya sebuah tabut yang sangat berharga, yang merupakan peralatan keagamaan yang paling penting dan lambang kehadiran Allah, diletakkan di sebuah kemah tenda. Itu sebabnya ketika Daud merenungkan kehidupannya, betapa Allah luar biasa berkarya, penyertaannya dan kekuatan Allah diberikan kepada Daud. Dia berpikir untuk meletakkan tabut itu kepada sebuah mezbah, bait yang megah. Rencana itu dia nyatakan kepada Natan dan Natan setuju. Dengan alasan bahwa itu adalah ungkapan Daud kepada Allah sebagai penghormatan. Betapa Allah memberkati hidupnya. Namun ternyata Allah menolak kebaikan Daud. Bukan berarti rencana Daud apa yang dilakukan Daud terhadap Allah tidak baik. Tetapi satu yang harus Daud ingat dan kita ingat bahwa Allah adalah transenden. Kita harus tahu bahwa Allah dia mampu melampaui segala ciptaannya, dan kita harus tahu bahwa dia juga adalah lebih agung, lebih besar daripada yang ada di bumi ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas kita melihat pada bagian ini, bagian firman ini, Allah menyatakan imanen. Dia rela menyatakan kehadirannya bersama-sama dengan Israel. Apa yang mau dikatakan firman ini kepada kita, Amang Inang? Bahwa Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu manusia. Bukankah di dalam Yeremia dikatakan rancanganmu bukan rancanganku? Artinya sekalipun Daud memiliki niat yang baik sebagai penghormatan kemurahan Tuhan atas hidupnya, bukan berarti itu baik untuk Allah. Sekalipun Daud memiliki niat yang tulus, bukan berarti manusia menentukan apa yang dikehendaki Allah. Itu sebabnya melalui Natan Allah mengingatkan kepada Daud, katakan kepada dia, jelas ayat 5 sampai ayat 6 dikatakan, masa engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejenak sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Artinya gereja ini bukan hanya gereja Allah. Di gereja ini Allah bersemayam
Bukan hanya di bait Allah, Allah berdiam, tetapi di mana saja Allah boleh bersemayam. Di hati kita, di mana saja Allah boleh tinggal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pasti Allah tidak pernah melupakan janjinya kepada bangsa Israel. Bahkan jelas di firman Tuhan hari ini Allah menyatakan, aku akan membangkitkan dan aku akan menunaikan janjiku membangkitkan bangsamu dengan kokoh melalui anak kandungmu. Janji Allah luar biasa. Dan ketika Allah juga berjanji dalam setiap kehidupan kita, Allah tidak pernah mengingkari janji itu. Hanya bagaimana dari sikap kita, kehidupan kita, apakah berkenan di hadapan Allah? Ada beberapa hal yang dapat kita harus renungkan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan ini, Amang Inang. Hiduplah di dalam kehendak Allah. Perenungan yang mau dinyatakan dalam hidup kita, hiduplah di dalam kehendak Allah. Dan harus kita ketahui apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Bila kita mengatakan, aku Tuhan rajin ke gereja, aku Tuhan rajin bersedekah, membantu orang-orang miskin, aku Tuhan rajin memberikan persembahan yang khusus, aku Tuhan rajin melakukan kegiatan-kegiatan rohani yang menurut kita sudah baik di dalam diri kita, tetapi belum tentu apa yang kita pikirkan, apa yang telah kita lakukan baik di hadapan Allah. Sama halnya dengan Daud, menurutnya itu sebagai penghormatan yang luar biasa kepada Allah, tetapi belum tentu apa yang diinginkan, apa yang dirindukan Daud sama dengan kerinduan Allah. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini, Amang Inang, yaitu Tuhan mau kita memahami setiap kehendaknya dalam hidup kita. Tuhan mau dalam setiap keputusan yang kita mau buat, setiap rencana yang mau kita lakukan, Tuhan mau kita terlebih dahulu berkomunikasi dengannya lewat doa kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa Advent yang keempat ini, kita diajak, kita diingatkan, biarlah firman Tuhan semakin menuntun dalam perjalanan kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar mengajari kita apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada contoh hal yang kecil. Mungkin ibadah yang kita dengar tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Terlebih masa-masa pandemik ini, ibadah online, setiap gereja melakukan ibadah online atau live streaming atau Natal online. Lalu kita mulai karena tidak pas dengan lagu-lagu yang kita inginkan, firman Tuhan yang kita inginkan, kita mulai mencari apa yang pas, firman Tuhan yang pas di dalam hati kita. Apa yang mau dikatakan firman ini, Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Mari kita mulai belajar memahami kehendak Allah dalam segala situasi, dalam keadaan yang kita hadapi saat ini. Dalam beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, bukan persoalan kita pas di dalam hati kita atau puas di dalam hati kita sesuai dengan standar atau sesuai dengan selera kita.
Tetapi bagaimanakah Allah berkenan melihat kita? Bagaimanakah Allah berkenan di dalam mendengarkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Satu hal yang pasti harus kita pegang dan kita pahami adalah bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah pudar dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Jadi apa yang mau dikatakan firman Tuhan hari ini kepada kita dalam masa Advent, perenungan dalam kehidupan kita Amang Inang, yaitu marilah bersungguh-sungguhlah melakukan sesuatu baginya. Dia menginginkan kita melayani Dia dengan caranya sendiri. Yang pasti sertailah Tuhan Yesus dalam setiap rencana kehidupanmu. Sertailah Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita ambil, jalan kehidupan kita. Sehingga apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi keputusan kita, apa yang menjadi kerinduan hati kita, Tuhan yang menunjukkan jalan bagi kita. Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Jadi tidak akan pernah ada penyesalan bila kita sertai Dia di dalam komunikasi kita, di dalam hidup kita saat ini. Sesuatu yang kita lakukan ini Amang Inang hendaknya seturut dengan kehendak Allah. Maka firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 16, Ia akan memberikan keluarga dan kerajaan yang kokoh untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Amang Inang, mari kita renungkan hidup kita. Mari kita nyatakan Allah dalam setiap jalan-jalan hidup kita, kebaikan, kemurahan, apa yang diberikan Allah, mari kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan jadilah terang di setiap kehidupan yang kita miliki. Jadilah apa yang kita lakukan seturut dengan kehendak Allah. Imanilah setiap firman yang engkau dengar, agar engkau boleh bertumbuh di dalam Dia, kokoh untuk selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Benar Tuhan, ajari kami agar setiap kami boleh menikmati kasih setia Tuhan dan merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami dapat mengaminkan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam masa Advent ini biarkanlah kami merenung bahwa hendaklah setiap jalan hidup kami lakukan dengan seturut kehendak Allah. Sertai kami Tuhan, agar kami tidak jatuh ke dalam yang tidak dikehendaki oleh Engkau, tetapi berjalan di jalan terang yang Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau sertai jemaat-Mu Tuhan yang sudah pulang kampung. Engkau tuntun jalan mereka, Engkau hantarkan mereka ke rumah keluarga mereka dalam keadaan selamat, dan Engkau hantarkan kembali ke tempat di mana mereka tinggal ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu hadir atas hidup mereka, yang berikan kesehatan, kekuatan, dan Kau menyembuhkan jemaat-Mu yang sedang sakit pada saat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan mereka. Engkau Tuhan memberkati, dan kami turut berterima kasih Tuhan. Engkau menambahkan bagi jemaat-Mu usia bertambah 1 tahun. Biarlah kemurahan yang daripada Tuhan mereka nyatakan atas hidup mereka dan memuji Tuhan untuk selama-lamanya. Engkau memberkati Amang Pendeta, Engkau memberkati Penatua, dan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu HKBP Ujung Menteng. Biarlah sekalipun di situasi saat pandemik ini, bila kami tidak boleh bertatap wajah di dalam beribadah, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita hati kami dalam memuji Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.